Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah tema dengan judul Urgensi Media Pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam di Era Digital. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Vicky Amalia Azhara dengan NIM 31502300027. Saya sendiri Nuraini Kamalia dengan NIM 31502300029 dan juga Mbak Ati Milatan Asyari dengan NIM 31502300096. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama kita awali dari latar belakang. Ini berisi permasalahan dan mengapa kelompok kami mengambil judul tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya yaitu urgensi media pembelajaran PAI di era digital. Yang selanjutnya bentuk dan pemanfaatan media pembelajaran PAI di era digital, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja, di sini saya Nuraini Kamalia akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pemilihan masalah ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan agama Islam atau kita sering sebut dengan PAI merupakan bagian fundamental dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Pendidikan agama Islam itu tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembinaan sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam proses pembelajaran, keberhasilan penyampaian PAI sangat dipengaruhi oleh strategi dan media yang digunakan. Media pembelajaran berfungsi sebagai sarana pendukung agar pesan pembelajaran dapat diterima secara efektif dan bermakna oleh peserta didik. Media pembelajaran merupakan elemen penting yang membantu guru menyampaikan materi ajar secara sistematis dan terstruktur. Dalam konteks PAI, media tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tetapi juga sebagai internalisasi nilai-nilai keislaman. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu peserta didik untuk menginternalisasi, mengenali konsep ajaran Islam secara lebih konkret dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu pentingnya mengapa kita harus mengoptimalkan, memaksimalkan media pembelajaran yang kita lakukan. Agar apa? Agar materi yang kita sampaikan itu tidak hanya sebagai sebuah teori, tetapi juga bisa dipraktikkan oleh peserta didik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa PAI itu nilainya kan sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dari mulai siswa itu bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya kan sebagai umat Islam kita harus bisa menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya agar nilai-nilai tersebut bisa terinternalisasi? Sebagai guru kita harus tahu media apa yang sesuai dengan materi, juga sesuai dengan karakteristik peserta didik yang kita ajar. Yang selanjutnya yaitu tentang pengertian media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Media pembelajaran dalam PAI adalah segala bentuk sarana
alat atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam secara terencana. Media ini bertujuan memfasilitasi pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Islam. Media pembelajaran PAI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu guru, tetapi juga sebagai bagian integral dari sebuah sistem pembelajaran. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa media itu adalah sarana, alat, atau teknologi. Jadi misalkan kita ini mau membahas mengenai tata cara berwudu ya, seperti itu. Nah, untuk kita bisa mengajarkan pembelajaran tersebut, kita harus memilih media yang sesuai. Apa nih sarana yang bisa kita gunakan ketika mengajar berwudu itu apa? Gitu ya. Bisa jadi kita menggunakan dengan praktek langsung dengan diri kita sendiri, atau kita bisa membuat poster langkah-langkah apa saja yang kita lakukan ketika berwudu. Ada gambarnya, ada tulisannya, ada artinya. Nah, itu akan lebih mengena di memori anak-anak dengan poster. Atau juga kita bisa mempraktikkan. Nah, ini yang dinamakan dengan media, sarana, alat, atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam secara terencana. Nah, beliau menjelaskan bahwa media pembelajaran berfungsi sebagai alat, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengefektifkan komunikasi dan interaksi edukatif antara guru dan peserta didik. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, interaksi ini sangat penting karena nilai-nilai keislaman tidak cukup dipahami secara teoritis, tetapi perlu diteladani, direnungkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menurut Hamalik, di dalam bukunya yang ditulis tahun 2019, itu beliau menekankan bahwa pendidikan agama Islam itu tidak cukup dipahami secara teoritis, tapi perlu keteladanan di dalamnya. Siapa yang memberi contoh? Siapa yang memberikan teladan? Siapa lagi kalau bukan gurunya? Jadi, gurunya ini harus bisa mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Misalkan dalam sebuah materi pembelajaran, kita membahas tentang jujur, kita membahas tentang sabar. Nah, sebagai guru, kita juga harus memberikan teladan. Seperti kita harus berbicara dengan jujur, tidak berbohong, sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Misalkan ketika ada materi sabar, kita bisa memberi contoh ketika sabar dalam menghadapi musibah, seperti itu. Jadi lebih ditekankan kepada keteladanannya. Nah, dengan keteladanan tersebut diharapkan para peserta didik itu enggak cuma mendengar, tapi juga melihat dari apa yang guru tersebut lakukan. Jadi penting di sini ditekankan lagi bahwa keteladanan itu memang penting agar apa? Internalisasi nilai Islam itu bisa benar-benar masuk ke dalam kehidupan pribadi peserta didik. Tetapi juga kita harus melihat bagaimana karakteristik dari peserta didik yang kita ajar. Apa nih sarana-sarananya yang cocok? Tentunya antara siswa SD, SMP, dan SMA itu kan sudah berbeda dari kognitifnya. Makanya kita juga harus bisa menyesuaikan media apa yang sesuai dengan SD, media apa yang sesuai untuk SMA, media apa yang sesuai untuk SMP, dan seterusnya. Makanya itulah pentingnya kita guru untuk mengenali karakteristik peserta didik. Misalkan nih, ada siswa SD, tapi
medianya kita langsung yang digital, kita langsung yang pakai aplikasi. Nah, itu kan nggak sesuai. Medianya bagus, tapi tidak tepat sasaran. Itu bisa menjadi faktor ketidakberhasilan dalam sebuah pembelajaran. Lalu menurut Kodavi, tahun 2022, beliau menambahkan bahwa media pembelajaran dalam PAI itu berfungsi sebagai penghubung antara nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dengan pengalaman peserta didik yang hidup di tengah arus informasi teknologi. Oleh karena itu, pemilihan media pembelajaran pendidikan agama Islam harus mempertimbangkan kesesuaian materi, karakteristik peserta didik, serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, ini yang perlu kita pahami selanjutnya mengenai pemilihan media pembelajaran yang sesuai. Tadi sudah saya singgung bahwa setiap jenjang pendidikan itu sudah pasti sarannya berbeda. Misalkan kita mau mengajar murid-murid SMA, tapi kita medianya nggak menarik. Kalau SMA kan dia lebih cenderung ke digital, dia sudah meninggalkan yang konvensional. Makanya kita juga harus bisa melihat peluang itu, sehingga kita juga bisa memanfaatkan potensi itu. Misalkan, karena anak-anak SMA itu kan lebih sering membawa HP digital gitu ya kehidupannya. Kita bisa nih membuat aplikasi tentang media-media tentang pembelajaran PAI yang di dalamnya menjelaskan mengenai rukun iman atau tata cara sholat Idul Fitri misalkan yang seperti itu kita masukkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Atau juga kita bisa membuat video interaktif di channel YouTube. Kita bisa upload setiap hari. Kita bisa mewajibkan untuk peserta didik agar mensubscribe, like, dan mengkomen setiap video-video yang kita up di YouTube. Itu juga salah satu cara bagaimana kita mengoptimalkan teknologi yang ada di zaman sekarang. Jadi nggak melulu kita harus membuka buku. Itu kan kalau mungkin zaman sekarang kebanyakan orang sudah pada ini ya mulai bosan. Nah, kita ganti nih dengan aplikasi di handphone, dengan upload video YouTube, atau misalkan kita bisa membuat akun Instagram terus media pembelajaran, itu kan bisa nanti bentuknya reels. Nah, kan bisa dengan video yang durasinya pendek itu kan lebih menarik perhatian ya. Kalau panjang kan banyak orang yang malas, bosan. Tapi kalau video-video reels itu kan dengan durasi yang pendek, itu kan bisa menarik perhatian mereka. Gitu. Jadi itulah salah satu pentingnya kita itu memahami kondisi yang terjadi dengan media yang mau kita gunakan. Jadi kita nggak hanya mengenalkan tentang media, nggak hanya mengenalkan tentang digital, tapi juga kita bisa mengkaitkan dengan media pembelajaran yang kita pelajari sekarang. Dan juga pastinya ditentukan dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang. Jadi tujuannya tercapai, medianya sesuai, dan pembelajarannya masuk ke dalam diri peserta didik yang dapat diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua, urgensi media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam di era digital. Sebelumnya, perkenalkan kembali saya Ati Milatana Asyari dengan NIM 315023000096. Baik,
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada ceramah dan juga buku teks kini mulai beralih ke pemanfaatan media digital. Perubahan ini menuntut pembelajaran PAI agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik di era modern serta mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana peningkatan kualitas pembelajaran. Media pembelajaran memiliki urgensi yang tinggi dalam PAI karena berperan sebagai sarana pendukung yang memperkaya proses pembelajaran. Media digital memungkinkan peserta didik bisa mengakses materi PAI kapan saja dan juga di mana saja melalui berbagai platform sehingga pembelajaran menjadi fleksibel. Selanjutnya, peran media digital bagi peserta didik. Nah, media digital memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Selain itu, media digital juga membantu menjelaskan materi PAI yang bersifat abstrak seperti akidah, akhlak, dan nilai spiritual sehingga lebih mudah difahami dan diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian juga meningkatkan keterlibatan aktif siswa di dalam pembelajaran. Peran guru dan dampak positif pembelajaran digital. Dalam pembelajaran PAI yang berbasis digital, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan berperan sebagai fasilitator dan membimbing peserta didik. Pemanfaatan media digital mampu meningkatkan interaktivitas komunikasi dua arah serta motivasi belajar siswa, sehingga proses pembelajaran ini menjadi lebih efektif dan juga bermakna. Jadi pada intinya, guru sebagai fasilitator dan pembimbing pembelajaran, pemanfaatan media digital dalam penyampaian materi PAI, kemudian penanggung jawab peningkatan interaktif dan komunikasi dua arah antara guru dan juga mahasiswa, dan juga yang terakhir peningkatan motivasi dan minat belajar bagi peserta didik. Selanjutnya, tantangan dan juga solusi dalam pemanfaatan media digital. Oke, kita bahas satu-satu. Kita membahas tantangannya terlebih dahulu. Meskipun memiliki banyak manfaat, pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PAI masih menghadapi berbagai tantangan. Seperti yang pertama, ada keterbatasan infrastruktur teknologi.
Kemudian yang kedua, akses internet yang belum merata pada setiap masing-masing daerah di Indonesia. Kemudian adanya kompetensi digital guru yang masih rendah karena kebanyakan guru ini orang yang sudah tua, jadi kurang mengupdate tentang kompetensi digitalnya masing-masing. Nah, dari beberapa tantangan tersebut, maka diperlukan upaya keberlanjutan berupa peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran digital, kemudian pelatihan dan pendampingan guru PAI, dan yang terakhir pengembangan bahan ajar PAI digital yang berkualitas agar pembelajaran PAI dapat berlangsung secara optimal. Baik, perkenalkan nama saya Vicky Amalia Az-Zahra. Saya akan menjelaskan tentang bentuk media pembelajaran PAI. Media pembelajaran PAI adalah sarana penyampaian materi keislaman yang mendukung pemahaman kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Bentuk media pembelajaran PAI berdasarkan karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama yaitu media visual. Media visual ini adalah media pembelajaran yang mengandalkan indera penglihatan. Nah, ciri-ciri media visual ini yaitu dapat dilihat tetapi tidak dapat menghasilkan suara. Terus membantu memperjelas materi melalui gambar atau tulisan. Nah, fungsi lainnya itu dalam peserta didik memudahkan untuk pemahaman materi, terus menarik perhatian siswa, dan membantu mengingat informasi lebih lama. Nah, seperti contoh yaitu berupa teks, terus berupa gambar, poster, infografis, atau bagan. Nah, tujuannya itu bisa membantu visualisasi konsep dan memperjelas materi bagi peserta didik. Terus yang kedua ada media audio. Nah, media audio ini adalah media yang pembelajarannya itu mengandalkan indera pendengaran. Nah, ciri-cirinya itu hanya dapat didengar, tidak menampilkan gambar. Nah, fungsi lainnya dari media audio ini adalah melatih kemampuan pendengaran peserta didik, lalu cocok juga untuk materi materi hafalan. Nah, terus itu yang terakhir dapat digunakan tanpa alat visual lainnya. Nah, seperti contoh itu ceramah audio, murotal, nasyid, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu untuk menguatkan pemahaman nilai dan aspek afektif peserta didik. Terus yang terakhir ada media audio visual. Nah, media audio visual ini adalah media pembelajaran yang menggabungkan unsur gambar dan suara secara bersamaan. Nah, fungsinya yaitu menjelaskan materi secara kompleks, terus meningkatkan minat belajar siswa juga, terus dapat membantu pemahaman secara menyeluruh. Nah, contoh video pembelajaran dari media audiovisual ini adalah video pembelajaran tentang video-video lainnya edukasi, terus ada slideshow. Nah, tujuannya itu dapat mengintegrasikan visual dan audio sehingga pembelajaran lebih kontekstual. Selanjutnya ada pemanfaatan media pembelajaran PAI di era digital. Yang pertama ada e-learning atau LMS, dimanfaatkan untuk penyampaian materi, diskusi daring, dan evaluasi pembelajaran. Terus ada aplikasi edukasi Islam, digunakan sebagai media belajar mandiri, seperti contoh Al-Quran Digital,
fikih digital, doa-doa harian, dan sejarah Islam. Terus yang ketiga ada medsos atau media sosial. Dimanfaatkan sebagai sarana dakwah dan literasi keislaman melalui konten visual dan video-video singkat yang bermanfaat yang pastinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Terus ada teknologi imersif, yaitu digunakan untuk simulasi ibadah dan eksplorasi sejarah Islam secara virtual. Terus yang terakhir ada game edukasi atau artificial intelligence atau AI. Dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas, motivasi belajar, dan akses informasi keislaman. Selanjutnya ada dampak pemanfaatan media pembelajaran PAI. Di sini ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Yang pertama itu dampak positif dari media pembelajaran PAI yang sudah saya sebutkan tadi. Itu satu, dapat meningkatkan minat, motivasi, dan keterlibatan belajar mahasiswa atau peserta didik. Terus membantu pemahaman materi PAI secara lebih konkret atau kontekstual. Terus dampak lainnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Terus yang terakhir bisa mendorong kreativitas guru dan mahasiswa dalam pembelajaran. Terus ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama yaitu potensi ketergantungan terhadap teknologi. Jadi peserta didik mudah kecanduan dalam melihat teknologi. Terus berkurangnya interaksi sosial langsung dalam pembelajaran. Terus ada resiko penyalahgunaan teknologi dan keamanan data. Terus yang terakhir, menurunnya kemampuan berpikir kritis jika media tidak digunakan secara bijak. Terakhir, kesimpulan dari materi yang kami paparkan tadi, yaitu media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya di era digital. Media pembelajaran dalam PAI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu penyampaian materi, tetapi juga sebagai sarana strategi untuk memfasilitasi pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keislaman oleh peserta didik. Keberadaan media pembelajaran memungkinkan materi PAI yang bersifat abstrak dan normatif dapat disampaikan secara lebih konkret, kontekstual, dan mudah dipahami. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.